Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hafidatus Solihah dengan NIM 11910724158 dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang silikon. Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangolwan Sulaiman selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Anorganik. Baiklah, kita masuk pada materi silikon, yang mana di sini terdapat 4 subbab pembahasan. Yang pertama, definisi silikon. Yang kedua, sifat-sifat silikon. Yang ketiga, reaksi dengan unsur lain. Dan yang keempat, ekstraksi silikon. Yang pertama, kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu definisi silikon. Sebelum kita masuk pada definisi silikon, saya akan memberikan contoh gambar dari silikon. Dapat dilihat di layar. Seperti ini. Selanjutnya, pengertian dari silikon berasal dari bahasa Latin yang artinya batu api, adalah unsur kimia metaloid, memiliki nomor atom 14 dan terletak di golongan 14 dari tabel periodik unsur dengan simbol Si. Silikon adalah unsur paling melimpah kedua di kerak bumi dengan berat 25,7% setelah oksigen. Kita masuk pada subbab yang kedua, yaitu sifat-sifat silikon. Sifat silikon ini terbagi menjadi dua, yang pertama sifat fisika, dan yang kedua sifat kimia. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu sifat fisika dari silikon. Yang pertama memiliki konfigurasi 3s2, 3p2, fasenya solid, titik lelehnya 1687 Kelvin, titik didihnya 3538 Kelvin, dan distribusi elektronnya 8,2, energi pengionannya 8,2 atm, jari-jari kovalen atomnya 1,17, berat atom standar 28,085, keelektronegatifannya 1,8, bahan bekunya 50,21 kJ per mol min 1, kapasitas bahannya 19,789, bahan penguapannya 359, energi ikat dirinya 210 sampai 250 kJ per mol min 1. Selanjutnya sifat kimia. Yang pertama yaitu silikon bereaksi dengan halogen dan hidrogen. Yang kedua, silikon murni berwujud padat dan tidak menghantarkan listrik. Yang ketiga, tidak dapat membentuk ikatan N atau rangkap 2 atau 3 sesamanya. Yang keempat, silikon kristalin memiliki tampak kelogaman dan berwarna abu-abu. Yang kelima, tidak reaktif pada suhu kamar. Kita masuk pada subbab yang ketiga, yaitu reaksi dengan unsur lain. Di sini ada 4 reaksi silikon dengan unsur lain. Yang pertama reaksi dengan hibrida, yaitu Si ditambah 2H2 menjadi SiH4. Yang kedua, reaksi dengan halogen, yaitu Si ditambah 2X2 menjadi SiX4. Selanjutnya, reaksi dengan oksigen, yaitu Si ditambah O2 menjadi SiO2. Yang keempat, reaksi dengan karbon, Si ditambah C menjadi SiC. Kita masuk pada subbab keempat.
Senyawa yang terbentuk dari silikon. 1. SiO2 atau silikon dioksida terdapat dalam kerak bumi, terdapat dalam pasir pada umumnya, terdapat pada kuarsit yang banyak digunakan pada skala industri. Yang kedua, NaSiO3 atau sodium silikat, seringkali disebut dengan Giles air. Ini salah satu campuran atau senyawa silikon yang larut dalam air dan digunakan untuk membuat sabun. Yang ketiga, Si3N4 atau silikon nitrit, tahan terhadap oksidasi, pembuatan logam, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan wadah nikel. Senyawa ini digunakan untuk wadah peleburan logam dengan suhu yang tinggi. Lanjutannya, ada SiC atau silikon karbida, umumnya keras layaknya intan, digunakan sebagai penggosok roda gerinda atau alat potong logam dan sebagai refraktori dalam produksi. Selanjutnya ada SiCl4 atau silikon tetraklorida. Silikon tetraklorida diproduksi dari silikon dan klor yang dicampurkan pada suhu tinggi. Ketika senyawa ini bereaksi dengan uap air di udara, akan menghasilkan awan padat pada atmosfer. Keadaan divalensi. Spesies silikon divalensi tidak stabil secara termodinamika dalam kondisi normal. Meskipun demikian, beberapa bisa dicatat seperti SiF2 telah diidentifikasikan dalam reaksi pada suhu tinggi dan dijebak dengan pendingin sampai suhu cairan nitrogen jadi sekitar suhu 1100 derajat dan tekanan rendah. Reaksi berikut berlangsung kira-kira dengan hasil 99,5%. Reaksinya dapat kita lihat di layar, yaitu SiF4 ditambah Si menjadi 2 SiF2. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.